Muslim Ya, bang? oke mah. Ya silakan nyalakan kamera. Oke bang. Jamaluddin, ya. Silakan. Kusni Kasdut Muslim gak bang? Muslim bang, alhamdulillah Muslim. Muslim. Sudah lama bang nonton Edis TV? Weh, udah hampir setahun loh bang. Udah hampir setahun. Masih Islam juga? Islam loh bang. Nekat yang nyata. Oke bang, apa yang mau Anda utarakan? Tema apa yang ingin mau Anda bahas? Saya bang melihat abang ini tidak senang aja sebetulnya. Yang membuat tidak senang apa contohnya bang? Abang bawa Nabi Muhammad, Nabi itu Nabi saya, Nabi abang juga sebetulnya. Sebentar, Kenapa abang yang saya tanya itu yang membuat abang tidak senang itu apa? abang bilang Nabi Muhammad itu abang pertuhankan. Kapan pula kami pertuhankan Nabi Muhammad itu? Ini lagi kan tema mereka ini lagi kan ini lagi. Pertuhankan itu apa? Mempertuhankan itu apa memang pengertiannya? Mempertuhankan tuh enggak bang. Nabi Nah, Muhammad kan nggak tahu kan dia mempertuhankan kan? Enggak, gini loh bang. Ini sebentar. Ada ini. Abang tahu ini disebut device. Tahu device itu apa? ah Tahu device itu apa? Device tahu nggak? ya Apa device? nggak usah cerita-cerita Kan panjang-panjang. nggak Yang tahu penting kan? intinya jangan. Makanya begini, sebelum kita menyimpulkan ini disebut ini makanya kita harus mendefinisikan dulu. Sebelum Anda jawab orang Islam mempertuhankan Muhammad atau tidak, kita harus membicarakan dulu definisi mempertuhankan. Coba apa mempertuhankan itu, Bang? Nggak usah banyak cerita lah abang, kalau Nggak ada di tahu Sumatera kan? bang. Nggak tahu dia. Bombal kepala abang itu. Gimana? Aku putuskan kepala abang itu. Karena Nabi apa? Muhammad jangan lakukan lainnya loh. Kenapa Anda mau memutuskan kepala saya? Emangnya yang saya katakan tentang Muhammad fitnah? Aku marah sama abang. Penyebab marahnya apa? Sepele abang namanya Nabi aku. Nabi kami abang Yang saya sepele. katakan Sepele tentang lah. Muhammad fitnah atau tidak? Tidak. Nah, terus kenapa Anda marah? Kalau saya katakan Muhammad menikahi anak di bawah umur, salah atau tidak? Abang pakai akal logika abang loh. Akal logika abang pikir pakai. Pakai. Ketika saya mengatakan fakta tentang agama Islam, kenapa Anda marah? Abang pelajari dulu itu semua tentang Islam tuh. Jangan abang mengada-ngada. Di mana saya mengada-ngada tentang agama Islam? Mengada lah. Abang Contohnya belum tentu. sebutkan satu Ilmu contoh. abang tuh ilmu abang tuh belum 50% untuk Islam belum ada. Belum. Kan sudah saya bilang teman-teman, mereka ini orang-orang yang tidak tahu kenapa mereka Islam. Ditanya definisi mempertuhan, tak tahu. Ditanya Muhammad menikahi anak di bawah umur, tak tahu. Aku ini nggak marah. Orang ini sebanyak omon-omon kau. Omong-omongnya di Banyak mana? omon-omon. Semua yang saya katakan fakta. Aku orang Medan loh. Orang Medan memang gini Kan? karakternya. Beda. Bang, mau abang orang Aring, orang Medan, orang mana, itu tidak jadi masalah. Yang saya tanyakan, di mana yang saya katakan tentang Muhammad itu merupakan fitnah, di mana? Ilmu abang itu 50% untuk Islam pun nggak ada loh bang. Nggak ada. Tahu? Itu pun bisa dia. Sungguh nekat yang nyata ini orang ini. Bang, coba. Ya. Ketika Anda nonton saya ini, sudah ngaku setahun nonton saya. Pernahkah saya dapati saya memfitnah agama Islam? Banyak loh bang. Sebutkan Tapi satu tak bisa. contoh. Satu contoh. Jangan banyak-banyak, satu aja, ayo.
Saya tidak terima nabi saya abang bilang pertuhankan. Saya nggak terima. Tadi sudah ada muslim yang naik, dia sudah ngaku bahwa Muhammad itu ilahnya orang Islam. Kalau dia tuh nggak dipakai nyakalnya tuh bang, nggak dipakai nyakalnya itu. Ya gimana, orang kau pun kerjanya minum tua terus. Kau kerjanya mabuk terus. Gimana? Alasan itu dijaga loh bang. Coba aku tanya dulu. Apa itu ilah? Ilah itu Allah. Ilah itu Allah katanya. Udah, belajar dulu agama Islam, Bang. Belajar dulu agama Islam. Belajar di sana. Belajar di sana, belajar dulu. Makanya saya bilang teman-teman, banyak kan di antara muslim-muslim kan ngajakin saya, coba kamu berani nggak diskusi offline? Mana bisa orang Islam diskusi offline? Belum sanggup orang Islam itu diskusi offline. Karena apa? Karena nanti ketika diskusi offline, ya seperti tadi itu, halal darahmu. Tidak mampu mereka, membantah mereka tidak mampu. Menjawab mereka tidak sanggup. Yang mereka sanggup itu mempersekusi orang. Satu-satunya kekuatan yang masih dimiliki orang-orang Islam adalah kekuatan mempersekusi, memenjarakan. Kan sudah saya bilang, kalau ada kalian muslim-muslim, ulama-ulama yang nonton channel Edis TV, mendapati channel Edis TV memfitnah, ramai-ramai kalian datang ke Mabes Polri. Udah dibilang kok. Apa kalian tuli, conge atau bagaimana? Datang ke Mabes Polri bersama-sama ormas-ormas Islam. Datang, ini ada channel Edis TV mengatakan bahwa Muhammad berhalusinasi, bilang. Saya yang bilang, Muhammad itu nabi yang berhalusinasi. Bahkan Muhammad itu patut kita periksa kejiwaannya karena dia mengalami satu penyakit depresi mental. Oh, gimana Anda itu? Loh, saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya. Muhammad menurut literasi-literasi yang saya baca di dalam sejarah-sejarah agama Islam mengalami halusinasi. Mengalami serangan mental, mengalami depresi dia. Makanya mau bunuh diri dia. Dia berhalusinasi, dia bingung. Dia sudah bersetubuh nggak dengan istrinya? Bingung dia. Saya udah bersetubuh nggak ya sama istri saya yang ini, sama yang ini udah bingung dia. Makanya Muhammad itu menurut literasi orang Islam berhalusinasi. Sebulan dia berhalusinasi. Nggak ngerti, dia nggak bisa membedakan A dengan B. Dia nggak bisa membedakan sesuatu yang sudah terjadi atau belum. Ketika saya bilang gini, kalau kalian tidak percaya sama saya, datang kalian ke Mabes Polri, udah dibilang. Tangkap ini di video saya ini, kalian sebarkan, kalian viralkan. Oh, gimana Anda ini? Saya yang bilang begitu karena tertulis di dalam literasi orang Islam sendiri. Lalu jadi pertanyaan, kenapa Anda bilang begitu? Walaupun itu demikian, kenapa Anda bilang begitu? Karena ulama-ulama Islam kalian, Abdul Somad, Adi Hidayat, Zakir Naik, dan banyak lagi, ulama-ulama kalian mengatakan bahwa Muhammad kalian itu dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat. Bahkan Yesus menubuatkan akan datangnya seseorang yang meneruskan ajaran Yesus. Karena kalian bilang begitu, saya bilang tidak. Kenapa bisa tidak? Nah, saya kasih tahu sebabnya. Karena Muhammad adalah tokoh yang berhalusinasi, tokoh yang mengalami gangguan depresi. Bagaimana mungkin Yesus menubuatkan akan datangnya seorang nabi yang meneruskan ajaran dia, sementara sosok yang meneruskan itu kayak Muhammad? Itu maksud saya.
Seandainya kalian umat muslim tidak menempel-nempelkan Muhammad kalian itu kepada ajaran kami, saya tidak akan ngomong-ngomong tentang Muhammad. Gitu loh. Masa cuman kalian aja yang boleh ngomongin agama kami nggak boleh ngomongin agama kalian. Tapi itu pun saya tetap tidak memfitnah. Saya tetap mengatakan yang sesungguhnya. Gitu loh. Saya katakan apa yang tertulis dalam literasi kalian. Nanti mungkin kalian marah kan. Kenapa bang kok begitu? Nih saya kasih contoh sama kalian ya. Bagaimana seorang ulama atau perlakuan orang Islam terhadap agama Kristen di Indonesia. Ini saya kasih contoh. Zakir Naik kan sekarang datang lagi ke Indonesia. Itu diundang, difasilitasi, disambut lagi kalau saya dengar-dengar. Menteri Agama atau siapa yang nyambut. Nah dulu tahun 2017 Zakir Naik tuh pernah datang ke negara kita tercinta ini. Apa dia katakan? Nih dengerin omongan dia. Bagi yang ngerti bahasa Inggris ya, dengerin. Nih. Perhatikan. I have read the Bible. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me, I, today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Tuh lihat itu. Kalian dengar suaranya? Bagaimana ketika penceramah Islam di hadapan 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi dikawal oleh polisi, ya, mereka menarasikan agama Kristen sedemikian rupa. Boleh. Bagaimana saya tidak boleh menjawab? Saya juga harus menjawab. Saya sebagai orang Kristen, saya kasih respon saya. Kalau kamu katakan Kristen begini, begitu, argumen saya tanggapi dengan argumen. Ketika saya menanggapi dengan argumen, jangan kalian tanggapi dengan awas kamu ya. Apa itu? Gitu loh. Coba kalian pikir itu dulu. Jangan kalian langsung bilang ini orang mencari-cari permasalahan. Tidak seperti itu Ferguson. Ada jalan ceritanya. Ya. Ya silakan. Kalau kalian ngomong kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Namanya dakwah. Ketika saya jawab Muhammad menurut literasi hadis dia mengalami gangguan mental. Kalian bilang penistaan agama. Gimana sih? Coba naik sini yuk silakan. Diskusi kita dengan baik. Usah lari kemana-mana. Kalian ini sungguh nekat yang nyata ya.